pengelolaannya seperti apa. Kemudian ya kita semoga bisa konsisten untuk berbagi atau sharing ya pada setiap acara atau agenda apapun. Salah satunya yang kita konsisten yaitu kegiatan HSE Talk ini. Ya, kali ini materi akan dibawakan Bu Yuki ya. Kalau mungkin selain profesional juga beliau seorang pengajar ya. Betul ya Pak Yuki ya? Iya benar Pak. Ya, semoga nanti kayaknya akan hangat ini diskusi kita malam ini. Jadi semoga sharing malam ini berjalan dengan lancar. Yang tadi ada kendala, semoga selama proses nanti juga lancar. Untuk selanjutnya akan dibantu Mbak Vita ya untuk jadi moderator pada sesi diskusi atau agama Talk malam ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak-Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita. Silakan dilanjut Mbak Vita. Terima kasih Pak Sindi yang sudah menyampaikan pembukaan dari perwakilan pengurus Kagama HSE. Sebelum acara materi kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami dari Panitia Kagama HSE kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan ini, antara lain PT Harita Nikel, PT Bukit Asam, dan PT Games. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita undang Bu Yuki untuk bisa join dan bisa share screen langsung ya Bu. Ini share screen-nya Mas Azril, tolong di take down dulu. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Bu Luki ini sudah 10 tahun Bapak Ibu malang melintang di dunia profesional, dari industri oil and gas, manufacturing, sempat di pulp and paper, dan terakhir sekarang beliau dosen di Institut Delhi Husada. Saat ini beliau menjadi dosen, walaupun sebelumnya sudah sangat aktif di dunia profesional. Tanpa berlama-lama, kepada Bu Yuki, waktunya kurang lebih 45 menit Ibu untuk bisa memaparkan materi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik Bu, saya share screen ya dokumennya. Oh sebentar. Oke. Baik, semua ini udah kok. Mau makan ini? Makan. Oh banyak Mas.
Sebentar ya Bu, ini komennya share screen. Kenapa ya? Mas Azril bisa dibantu share screen, Mas? Iya boleh. Ini udah saya buka ininya, PDF. Ya Bu. Oke. Oh sudah Bu. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya, karena berhubung di sini ada hujan, terus Izin Bu, belum tertampil materinya Bu di layar. Bu Yuki, suara saya terdengar Bu. Sepertinya ibunya keluar lagi ya dari Zoom ya. Materinya bisa dikirim ke saya saja Bu, nanti biar saya bantu share screen dari sini. apa ya pada saat ini? Oke, itu bentar ya Bu. Mana saya hidupin ini? Oke. Udah kelihatan share screen-nya Bu? Belum Bu, Ya, mungkin bisa di WA aja ke saya atau Mas Azril nanti. udah dapat ini. Kelihatan kah? Belum Bu. Oh, belum ya? Nah ini bentar. Sudah Bu, Di sini ini udah CV ada ya yang tertampil. ESCP, mana tadi ya? Ya. Oke, tapi saya kok nggak kelihatan ya Bu ininya? Karena mohon maaf ya Bu. Jadi begini. Oke, perkenalkan nama saya Yuki Laura Angelin. Biasa dipanggil Laura. Nah, beberapa background saya itu yang sudah dijelaskan sama Ibu terkait S1, S2 saya, basicnya kesehatan masyarakat. Nah, saya terakhir bekerja di Institut Deli Husada sebagai dosen K3, dan kemudian ada beberapa mata kuliah yang seperti angkat angkut, K3 konstruksi, risk management, dan manajemen risiko, dan toksikologi industri. Adapun yang saya umumnya dari terakhir itu, yang pertama saya mengikuti karir itu tahun 2015 akhir. Itu pada umumnya saya mengikuti sebagai K3 di lapangan, di site. Dan sebelumnya itu saya sebagai asisten konsultan lingkungan di beberapa tempat, tapi fokusnya di LPPM USU. Nah, itu sebelum saya tamat, saya sudah juga ikut sebagai konsultan lingkungan. Nah, beberapa waktu ada juga saya sebagai HR dan PA, personal assistant staff di BMI, itu di supplier assembly di Jakarta Barat. Itu sebagai HR, dan beberapa waktu dari hampir 10 tahun itu sebagai K3.
ada beberapa juga di tahun 2021 saya sebagai HSE Manager di Maincon-nya Shell, di PT Iska Santosa, proyek pembangunan Shell. Nah, itu di Lenteng Agung. Dan sebelumnya saya lebih banyak berkarir di perusahaan gas negara atau Pertamina Gas Negara. Seperti itu. Nah, beberapa waktu di tahun 2023 saya bekerja sebagai HSE Officer di LNG Midstream Consortium Bali. LNG Mini di situ sebagai posisinya distribusi jasa, transportasi jasa, pengangkutan ship to ship dia. LNG liquid natural gas itu dipasok ke dari kalau nggak salah di Kerawang sampai ke LNG Bali, kemudian dialirkan ke PLN, tapi dilebur dulu di regasification di FSRU di LNG terminal dari kapal Triputra ke FSRU. Ada juga satu lagi namanya FRU. Jadi sebenarnya sama bentuknya, cuman beda kapasitas saja di LNG Midstream Consortium. Nah, itu seputar itu saya bekerja sambil kuliah di S1 dan S2-nya. Itu. Jadi ada juga saya ikuti UKL UPL, tapi saya juga ikut ya pengelolaan lingkungan UKL UPL-nya. Nah, itu dari saya sebagai pekerjaan saya. Nah, langsung masuk aja ya Bu di tantangan dan teknik strategi penerapan K3 pada proyek pipeline migas. Nah, ini jadi kalau di migas itu Bu dari hulu hingga ke hilir dia. Dari hulu hingga ke hilir dia itu dia kalau yang hulu itu mengeksplorasi dan kemudian sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi dari hulu itu upstream. Jadi itu fokusnya pencarian, mengeksploitasi dan produksi sumber daya migas dari bumi. Jadi itu bahan mentahnya. Nah, eksplorasi mencari cadangan minyak dan gas-gas. Tuh, dan menggunakan sistem para ahli, beberapa ahli dari luar juga terkait dengan untuk menggunakan sumber gas bumi kita. Nah, yang kedua itu produksi. Produksi itu dia itu bisa termasuk transportasi jasa. Transportasi jasa itu kan, jadi mengambil minyak dan gas dari bawah permukaan melalui pengeboran sumber produksi. Ya, jadi pengolahan awal itu yang kedua. Pengolahan awal itu memisahkan minyak mentah, gas bumi, dan air dari hasil produksi. Nah, jadi beberapa hal pada mengapa ketiga pada proyek pipeline itu penting. Jadi kita banyak berfokus ke sumbernya, ke produksinya atau ke transportasinya. Misalnya produksinya risiko kerja tinggi, trenching, atau penggalian, lifting, hot work, dan tekanan tinggi. Yang kedua, area kerja luas dan panjang. Itu pengawasannya sulit. Ketiga, kecelakaan kerja. Kecelakaan di sektor konstruksi migas masih tinggi. Pencarian di Kemenaker SKK Migas 2023. Jadi tujuan utamanya itu tetap zero accident dan keberlanjutan operasi. Semuanya itu apalagi untuk dasar migas, dasar hukum dan regulasi K3. Pada Undang-Undang 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, PP 50 tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen K3 dan Permenaker Nomor 5 tahun 2018 dan Permenaker 9 2016 dan 38 2019. Dan SKK Migas pedomannya CSMS juga termasuk 2021. Pada saat konstruksi migas, pada saat pekerjaan konstruksi migas itu kan dia sering sementara atau berkala. Itu banyak digunakan CSMS. Ya, Construction Safety Management System di tahun 2021. Itu sampai sekarang tuh digalakkan. Karena keterkaitan antara kontraktor
main kontraktor, subkontraktor bertanggung jawab ke ownernya atau yang si punya pekerjaan. Mohon maaf Bu, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nanti setelah itu apa? Pada saat mau interupsi apa gimana? Nanti Atau mereka? nanti diskusi dan tanya jawab setelah pemateri selesai menyampaikan paparannya Ibu. Baik, berarti mereka bisa ngechat di grup atau misalnya kadang kan kita mau lupakan Bu untuk bertanya kan? Betul Bu, bisa nanti yang bertanya bisa menulis di kolom chat atau nanti setelah sesi diskusi. Baik, para audiens juga boleh ingin bertanya apa yang kita sharing-sharing aja ya, apa yang ingin didiskusikan untuk sharing untuk keterkaitan dengan K3 Migas. Jadi karakter proyek pipeline migas ini sistemnya transportasi minyak gas antara titik sumber dan penerima, multidisiplin, sipil, mekanik, dan instrumentasi. Itu termasuk juga dari owner, kontraktor, dan hingga subkontraktornya. Lingkup luasnya itu onshore dan offshore. Risiko tinggi dan koordinasi kompleks lintas kontraktor. Jadi risiko tingginya itu kadang pengawas itu kan dia terbatas. Jadi pada saat misalnya pipa area panjang itu tidak semua bisa kontraktor atau ownernya juga terbatas. Nah, tahapan pekerja pipeline atau pipa PE dan pipa baja. Jadi pipa PE ini dia itu polietilen dan pipa baja. Jadi itulah lebih kurang dari pekerjaan dari konstruksi pembuatan pipa tanam ke bawah tanah. Yang pertama itu survei pengukuran. Survei itu survei lokasi dulu, gimana letak geografisnya, bagaimana tekstur tanahnya itu, dia longsor apa seperti apa, dia bisa padat atau dia lebih gampang longsor, pengukuran. Jadi pengukuran itu kita lihat dari berapa yang harus berapa panjang yang harus kita tanamkan dari ke masuk ke permukaan tanah tersebut. Nah, kemudian land clearing itu pembersihan lahan semuanya. Yang kedua row repression. Yang ketiga trenching. Row repression itu sama dengan dia pembersihan, terus dia pengukuran juga. Repression. 3, trenching itu penggalian. Jadi penggalian itu bisa dia manual. Kenapa dia nggak menggunakan eskavator? Karena ada di permukaan tanah yang di jalan itu, biasanya kan umumnya di jalan, Bu, Pak. Nah, itu tidak menggunakan eskavator atau alat angkat berat. Di bawah itu ada beberapa kayak pipa-pipa lainnya milik pemerintah, pipa PLN, pipa PDAM, dan lainnya. Jadi kita itu harus dia penggalian manual. Jadi manpower-nya yang digunakan, bukan alat beratnya. Kemudian stringing itu dia penjajaran. Welding itu orang yang untuk melas pipa itu. Jadi welding itu, kemudian radiografi menggunakan NDT. Ini radiografi ini, Ibu Bapak itu pada saat penanaman pipa baja dia menggunakan NDT. Kemudian yang kelima coating, dia jadi coating itu pipanya itu kan nggak berapa panjangnya itu terbatas, jadi disambung dia coating. Kemudian di rewrapping, kemudian lowering. Lowering itu dia pemasukan dari kita manpower, kita masukkan ke dalam tanah. Itu pun dia berkala hingga selesai waktunya. Flushing, ya, hidrotest, dan pneumatik. Inilah berkala, hidrotesting dan commissioning. Jadi flushing itu untuk melihat apakah di situ adakah situ udara atau apa, melihat adakah lagi udara yang ada di dalam pipa itu. Jadi dipastikan tidak ada udara atau air dalam pipa tersebut. Hidrotest, dia melihat ketahanannya dan pneumatik. Hidrotesting dan commissioning. Jadi commissioning ini terakhir untuk
penyalaan atau dites apakah gas ini itu udah masuk nggak gas yang dimasukkan ke dalam pipa tersebut, baik pipa baja maupun pipa PE polietilen. Jadi pipa ini Bu Pak ada beberapa berbeda ya ukurannya ya, berbeda dia untuk gas ibu rumah tangga, ada gas untuk komersil. Komersil itu seperti dia komersil misalnya untuk bisnis perhotelan atau misalnya untuk warung-warung makan seperti ayam penyet. Nah, itu juga termasuk dia pipa PE. Bisa juga kayak pipa baja itu untuk peleburan-peleburan itu menggunakan pipa baja. Jadi pipa PE, pipa baja itu berbeda untuk penggunaannya. Jadi sekarang pipa PE yang ada di rumah-rumah tangga kita udah bisa request boleh ke perusahaan mana aja misalnya, tapi ada penerimaan ke perusahaan gas negara atau ke Pertamina tersebut. Dia ada berbeda ya dia, tapi satu distribusi dia. Nah, yang kemudian setelah kita gas in atau disebutnya commissioning sudah selesai semuanya, itu backfilling. Backfilling itu kita tanah yang sudah kita bongkar semuanya kita rapikan, kita tanam kembali, dirapikan, kemudian cek berkala per minggu reinstatement. Jadi ada itu kan kalau kita jalannya kan milik pemerintah. Jadi milik pemerintah itu kita harus menyelesaikan atau merapikan kembali dia agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang pada saat traffic yang tinggi di jalan raya itu reinstatement sampai selesai. Inilah tahapan pekerjaan pipeline pipa PE atau pipa baja. Boleh nanti Bapak Ibu boleh ditanyakan nanti di chat. Ini hierarki identifikasi bahaya dan risiko. Jadi survei gigitan ini ketika survei itu ada identifikasinya gigitan hewan, tergelincir, cedera, head stress, briefing, dan APD lengkap. Itu ini surveinya kita bahayanya itu terkena gigitan hewan dan tergelincir. Jadi bisa itu mengakibatkan cedera, head stress. Jadi caranya kita briefing dulu dan APD lengkap. Trenching itu pekerjaan penggalian. Jadi itu bisa untuk terkena manpowernya longsor, tertimbun manusianya, manpowernya ke dalam tanah. Jadi kadang kita itu kita buat shoring dia. Itu bisa jadi kepada kematian. Cara mencegahnya itu sebelum terjadi kita buat shoring atau barikade. Shoringnya di bawah dan barikadenya itu di sekitaran di kelilingnya. Welding. Nah, ketika kegiatan welding itu ada percikan api gas dan luka bakar. Dan luka bakar pada mata atau pada kulit. Nah, itu dilakukan dengan hot work permit dan APAR. Coating itu kan pengelasan, jadi kimia berbahaya ke mata bisa mengakibatkan iritasi pada mata dan kepada kulit. Jadi menggunakan ventilasi dan sarung tangan. Hidrotest itu mengakibatkan tekanan tinggi dan fatality. Fatality itu kematian. Relief valve, kita bisa menggunakan relief valve pipa menggunakan relief valve dan safety zone-nya. Nah, ini hal sebagian kecil. Ini contoh risk assessment contohnya, trenching. Ini ada beberapa sebenarnya dia kayak table gitu dia. Jadi ini contohnya trenching, welding, dan jadi tantangan utama K3 di proyek pipeline itu area kerja panjang dan sulit diawasin. Koordinasi izin kerja lintas kontraktor. Lintas kontraktor itu area kerja panjang itu dia pipanya juga kan biasa kalau pipa distribusi atau yang untuk pipa PE dia itu ada sekitar bisa sampai 7 kilo. Nah, itu kan sulit diawasi dan pengawasnya terbatas. Tantangannya satu, koordinasi izin kerja lintas kontraktor. Koordinasi izin
kerja lintas kontraktor. Itu dari owner ke main kontraktor dan ke subkontraktor. Tuh, tekanan jadwal proyek dan target produksi. Itu biasanya kalau misalnya proyek targetnya tinggi, misalnya kita keluar SK-nya per 3 bulan atau per berapa puluh hari. Ketika lewat dari situ, si main kontraktor bisa dikenai denda dari harga yang ditetapkan. Ada konsistensi penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan K3. Jadi konsistensinya ini mungkin melemah. Jadi harusnya dari turunan SMK 3 ini banyak kan peraturan-peraturan, contoh SMS, SC Plan. Nah, itu konsistensinya harus lebih dikuatkan. Yang kelima, aktivitas beresiko tinggi. Misalnya radiografi digunakan dengan NDT, itu bisa menyebabkan kulit atau bisa kemandulan kalau misalnya kita kena untuk perempuan atau laki-laki. Hidrotes itu apabila kena pressure-nya bisa terkena manpower-nya. Nah, SDM bersertifikat terbatas. Jadi umumnya turunan dari SMK 3 itu salah satunya punya sertifikat yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi sesuai dengan pekerjaannya dan juga aktif. Kadang kita punya 3, kadang nggak kita, atau misalnya kayak welding atau welder tidak di refreshment per 3 bulan atau berapa tahun gitu, silonya bisa tidak aktif lagi. Dokumentasi belum optimal. Monitoring integritas pipa sulit. Nah, itu monitoring integritas pipa sulit. Jadi strateginya itu tahap perencanaan, integrasi SMK 3. Jadi lebih dikuatkan lagi tentang SMK 3-nya dan HC Plan-nya sejak awal proyek. Jadi ada SK atau kertas yang di atas kertas harus disetujui dan ditanggungjawabin. Harus dilakukan sebelum memulai proyek. Menerapkan CSMS, jadi pada saat pekerjaan migas atau konstruksi migas itu dilakukan lebih sering dilakukan CSMS pada yang punya pekerjaan, ke main kontraktornya. Kalau di Shell dia punya konsultan lagi, misalnya ada di perusahaan luar ya. Tapi kalau pada saat kita itu hanya beberapa, ada yang kontraktor, ada yang owner, main con, dan subkontraktor. Nah, tapi ada juga kita juga namanya EPC ya, itu konsultan juga. Salah satu EPC-nya. Gunakan hieradisi dan analis bauti. Kemudian legal register dan complaint matrix. Ini salah satu, ini beberapa rencana, dan ini output inputnya itu salah satu KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator, jadi ada kayak leading sama lagging. Nah, itu untuk outputnya. Kemudian untuk strategi tahap pelaksanaan, ini jadi tahap pelaksanaan ini ada permit to work, ini turunan dari SMK 3 tersebut dan HSE Plan. Izin kerja, PTW, dan lockout takeout system. Kemudian simulasi drill rutin, kebakaran, dan kebocoran, ini kebocoran minyak ya, kita migas ya, dan tumpahan. Itu yang tumpahan, kemudian HSE board digital. Jadi HSE board digital itu sekarang harusnya digunakan, dan PTW elektronik sudah berjalan dengan sekitar ada sejak 2017. Itu di perusahaan Pertamina Gas Negara sudah jalan ya. Drone expansion untuk area berisiko, ini harusnya sudah dilakukan. Pada umumnya ini di pipa-pipa baja yang di area Dumai sudah ada ini, dan LNG terminal di Bali juga sudah jalan. Drone inspection untuk area berisiko. Jadi pelatihan A2S, code pen space untuk ruang terbatas dan lockout takeout atau permit holdernya, itu pelatihannya harus ada untuk
industri migas. Dan radiografi dan sandblasting aman. Manajemen radiografi, jadi tahap pelaksanaannya. Manajemen kontraktor dan audit kepatuhan. Audit kepatuhannya. Jadi manajemen kontraktor itu biasanya dia menggunakan CSMS. Dan audit kepatuhannya, audit internal dan audit eksternal. Yang dilakukan umumnya itu kalau internal biasanya per 3 bulan, atau audit eksternal itu dari luar. Contohnya misalnya kita pakai PT yang berbeda. Jadi kita bisa melihat apa-apa aja yang kurang dari perusahaan kita. Contohnya misalnya mungkin sebut merek ya, misalnya Sukovindo, contohnya seperti hal terkecil seperti itu. Strategi ketiga tahap pengawasan, audit ketiga berkala dan behavior based safety. Nah, itu strateginya, dan pelaporan near miss dan analisis akar penyebab masalah, RCA, root causes analysis. Nah, itu KPI, Key Performance Indicator, TRAR, and LTVR, FR, dan Safety Observation Rate. Jadi ini KPI inilah dari output apa sebenarnya ini, bisa nggak, apa yang harus kita lakukan dari observasi itu dan dilakukan evaluasi. Dia bisa per 6 bulan dan bisa per tahun. Kemudian manajemen workshop, pimpinan proyek. Itu contohnya misalnya pimpronya atau manajernya per bulan bisa menghasilkan, melihat apa yang harus kurang, apa yang harus ditambahi untuk penyelesaian, apa yang harus dilakukan untuk pekerjaan tersebut, baik dari pekerjaan dari QC maupun manpower maupun dari K3 tersebut, dari awal sampai hingga akhir. Dan itu di safety meeting-kan dan dibahas untuk apa sebagainya outputnya itu. Strategi ketiga tahap inovasi, ini yang beberapa dari yang penambahan digital PTW itu beberapa masih banyak juga yang tidak menggunakan PTW yang tidak online, masih secara manual, menggunakan drone dan IoT sensor. Kemudian pipeline integrity management atau RBI and FFS, dan remote cathodic protection monitoring. Nah, dashboard dan real time HSC performance. Nanti orang Bapak ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan juga. Kemudian langkah implementasi praktis HSC Plan mengacu ke SKK Migas dan Permenaker yang terbaru, yang Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bentuk tim, jadi kita bentuk tim K3 proyek dan legal register dan compliance metric. Jadi compliance metric ini mengacu kepada HSC Plan atau KPI juga dia, tagging dan landing indikator. Pelatihan dan sertifikasi K3 Migas, dan monitoring digital dan pelaporan otomatis. Biasa pelaporan otomatis itu dia melalui website, kemudian simulasi drill minimal 2 kali per project. SOP kritis contohnya di project pipeline, isolasi energi dan blending, verifikasi ganda atau logbook, hydros testing, tekanan bertahap, dan pemantauan digital. Iya. Pemantauan digital. Confined space entry, masuk ruang terbatas, izin masuknya, dan pengawasan gas evakuasi siap dievakuasi, evakuasi siap. Jadi kesimpulan atau saran K3 pipeline migas itu sistem bermanajemen risiko proyek atau project, integrasi regulasi dan pengawasan teknologi budaya keselamatan. Itu tujuannya itu tetap zero accident, zero harm, atau zero loss. Pada umumnya kita masih menggunakan zero accident untuk tahap di Indonesia. Ini referensinya tadi sudah dijelaskan, cuman ditambahin dengan
SNI 3474/2021, API di 1104 dan ISO 45001/2018. Tapi apapun itu kita harus mengacu ke dari dasar hukum dan regulasi K3 dari SK Migas yang Undang-Undang 1 tahun 70, Undang-Undang 22 tahun 2021 tentang minyak gas dan bumi, PP 50 tahun 2012 atau penerapan SK K3, dan Permenaker nomor 5 tahun 2018, nomor 9 tahun 2016, dan 38 nomor 2019. Dan SK Migas pedomannya CSMS 2021. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak yang kurang. Orang Bapak Ibu, silahkan saya kembalikan ke moderatornya, Ibu Nurvita. Baik, terima kasih Bu Yuki atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali, sangat menarik ya pembahasannya Bapak Ibu terkait dengan pipeline di industri migas. Tadi saya sempat ngintip. Mohon maaf, nggak dengar Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Cek 1. Sudah jelas, Bu. Oh iya. Jelas, Bu. Siap. Di kolom chat sudah ada banyak yang bertanya, Bu. Cuman ini kita buka dulu untuk yang open mic, yang sudah raise hand. Yang pertama ada Bapak Insinyur Riza Firmansyah. Kepada Pak Riza, silakan pertanyaannya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Izin tanya, Bu Yuki. Yang pertama terkait CSMS, Bu, atau Contractual Safety Management System. Itu bagaimana tahap demi tahap dan proses dalam CSMS di dunia migas, Bu? Karena saya di tambang mungkin agak beda dari mining sama di migas. Terus apa dan bagaimana standarnya, terus apa aja elemen di dalam CSMS di migas itu, Bu? Itu yang Maaf, baru dengar Bapak. Mohon maaf tadi. oke, Bu. Sudah jelas, Bu, mungkin? Sudah jelas. Ya, oke. Yang pertama terkait CSMS, Bu, bagaimana tahap demi tahap di proses di CSMS di dunia migas? Karena saya di mining, Bu, mungkin berbeda dari mining sama migas atau oil and gas. Terus bagaimana dan apa standarnya, dan ketiga itu bagaimana seluruh elemen di dalam CSMS itu. Terus pertanyaan kedua terkait dashboard real time dan HSE performance. Kalau kami atau saya pribadi pernah project itu menggunakan Looker Studio. Bagaimana di Bu Yuki? Apakah menggunakan aplikasi lain dan menggunakan aplikasi apa, Bu? Terus yang ketiga terkait HSE plan. Mungkin saya tanya terkait HSE plan bagaimana standar dan perbedaannya HSE plan di SKK Migas dan di Kemenaker seperti itu. Bagaimana terkait detailnya terkait HSE plan ini dari perbedaan kedua standar tersebut, yaitu antara SKK Migas dan Kemenaker. Demikian disampaikan. Terima kasih atas jawabannya nanti, Bu. Terima kasih Bu Yuki dan terima kasih Bu Nurvita. Selanjutnya saya Standar kembalikan lagi ke SKK Bu Migas dengan Kemenaker, Bu. Iya, karena tadi di slide Bu Yuki ada terkait tersebut, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Riza. Langsung dijawab saja Bu Luki. Iya, Bu Yuki. sama-sama, Bu. Oke, baik. Baik, Pak. Terkait dengan CMS ya, Pak. CSMS, karena memang konsumsi migas itu dia terkait dengan CSMS. Nah, saya jelaskan ya, Pak, sedikit ya tentang CSMS. Oke, jadi tentang CSMS itu, jadi CSMS itu bisa sering digunakan oleh konsumsi migas. Nah, CSMS itu ada terkait biasanya dari owner ke kontraktor, itu kan turunan dari SMK 3.
ke subkon. Nah, sebelumnya terjadi HSMS ini, kita itu beberapa perusahaan dia harus menangkan apa yang harus dilakukan dengan CSMS. Misalnya tentang prakualifikasi tentang CSMS itu. Nah, jadi kenapa tujuan CSMS itu tahun 2021? Bu Yuki, sepertinya keluar lagi beliau dari link Zoom ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Bu Yuki bisa dilanjut Bu? Bu Yuki, suara saya terdengar? Keluar lagi. Bisa saya bantu dikit ya. Kalau CSMS itu ada pre-qualification, terus dia ada komnya, ada nanti penilaian berjalan, dan ada final evaluation. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilson. Langsung dari Pertamina, kalau tidak salah ya. Karena di situ kan sistemnya sebenarnya sudah padu, sudah online dia kalau di Migas. Jadi kita masuk itu memasukkan, tapi nanti ada penilaian. Kalau di penilaian akhirnya kontraktor itu apakah bisa dapat tender lagi atau tidak. Nanti ada karakteristik tersendiri dia. Jadi kalau untuk jelasin CSMS itu bisa habis 5 jam, 6 jam deh di sini. Terima kasih Pak Wilson. Mungkin nanti lain waktu bisa sharing di Kagama Esetop ya Pak, terkait CSMS di industri migas ya Pak. Kalau terkait CSMS itu memang agak ada kelas tersendiri lah. Jadi nggak bisa 1 jam, 2 jam. Karena faktornya banyak. Nanti terus kriteria dari pre-qualification itu apa. Dan itu sudah dia satu pintu kalau dia SKK migas. Artinya. Dan dia itu pun ada sertifikatnya, itu berlaku berapa tahun ada. In case kalau misalnya Bapak punya perusahaan itu akan masuk ke migas, yang pertama tanya kisahnya dulu, ada nggak, berapa nilainya. Jadi ada nanti ada merah, ada biru, ada hijau, dan ada hitam. Tapi kalau dengan industri tambang, CSMS-nya sama nggak ya Pak dengan yang ada di migas? Sebenarnya secara umum hampir sama, Bu. Mulai dari risk assessment sampai final evaluation. Nanti habis risk assessment sebenarnya ada pre-qualification, terus selection, terus PJA atau pre-job activity sama progresnya atau activitiesnya, work in progressnya baru hampir sama 6 tahapan itu sih Bu kalau CSMS sebenarnya dari migas sama mining sebenarnya. Cuma ingin compare aja saya tadi Sama. dari kami sama di Bu Yuki seperti apa untuk different atau perbedaannya seperti itu sih sebenarnya Ibu. Ada Sebenarnya juga sama. lagi kan ada pertanyaan juga terkait apa HSE plan juga selanjutnya itu ada HSE performance itu juga sama dashboard real time. Jadi mungkin buat compare-compare aja sih Bu Nurvita seperti itu Bu. Yap. Sebenarnya sama aja itu Pak. Sama kalau menurut saya sih sama. Eh, Sama juga seperti CSMS itu. Terus tadi Bapak bilang juga kita punya HIS itu sama semuanya dari tambang, migas, construction, itu sama. Tapi penerapannya berbeda-beda. Ya, Ya, Agak halo beda Pak Pak. Wilson.
Ya, silakan Oke, Bu Go. Yuki. Ya, mohon Dilanjut. maaf ya, internetnya ini kali, mohon maaf ya Pak. Jadi CMS biasa digunakan CSMS itu di migas, dan itu memang tujuannya untuk biasa digunakan di perusahaan-perusahaan yang konsumsi migas. Nah, itu tujuan utamanya itu biasa untuk menjamin keselamatannya, dan pertama itu pre-qualification. Pre-qualification itu dia kayak pengisian form, dan dia menyelesaikan semua berkas-berkas. Jadi ada beberapa untuk misalnya nih aku mau misalnya perusahaan ini mau pasang pipa gas di area misalnya di Medan, terus itu dia buat seperti pengisian formnya itu dia ada izin perusahaannya, ada siupnya jelas, dan terus dia itu penerapan K3-nya harus ada validasi dari pemerintah bahwa K3-nya itu dia punya validasi K3-nya. Nah, itulah penilaian legalitasnya, misalnya SIUP, Akta, atau Migas, dan BPJS. Dan kemudian dari statistik kecelakaannya, itu kualifikasinya. Jadi kita itu dari di atas kertas itu dari sesuai dengan PT-nya itu harus ada. Jadi misalnya satu perusahaan diterima, tapi ada kayak buat tender, ada beberapa perusahaan. Jadi siapa yang dia penerapan K3 itu lebih baik di antara mereka, umumnya itu diterima dari perusahaan partnernya. Nah, kemudian itu yang ketiga itu kontrak. Misalnya, jadi dari beberapa berkas itu kan ada yang dari sertifikasinya itu, tenaga ahlinya itu, dia valid atau aktif. Dari weldernya, tenaga ahli K3-nya, QC-nya, itu semua aktif. Dari perusahaannya juga, itu pre-questionnya. Nah, yang kedua, ketika menang di dalam 3 perusahaan, itu dia ada satu itu tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak dari siap pre-qualification itu. Misalnya menanglah tender salah satunya, yang terbaik K3-nya. Jadi ketika tanda tangan kontrak itu, nah itulah dia buat aspek K3-nya itu dievaluasi lah dari mulai dari kick off meeting. Nah, itu dia mulailah apanya. Jadi rekam setelah dilihat dari profesinya, rekam jejaknya, dan baru yang kedua itu baru diselek lah, seleksi, walaupun yang 3 tetap seleksi dengan bobot nilai 20% dari penilaian teknisnya. Nah, yang ketiga itu kontrak. Di kontrak, udah menang lah dari kontraknya itu, baru ada kick off meeting. Kick off meeting itulah mulai dari pekerjaan awalnya, kick off meeting, dan review persetujuan HSE-nya, dan emergency response plan-nya harus ada, response plan-nya. IRP-nya, JSA-nya, PTW-nya, itu lengkap semuanya harus. Dan penilaian dan pre-mobilization. Jadi pre-mobilization itu penilaiannya di situ. Apakah memang dia pantas dari perusahaan tersebut? Itu CSMS. Nah, outputnya itu kita lihat dari izin mobilisasi kerjanya. Nah, yang keempat tuh work acquisition atau monitoring. Dimonitoring oleh si owner. Dari owner ke main kontraktor, tapi main kontraktor itu kan juga punya dia subkontraktor ya, subkontraktor. Nah, Menkon ini sudah memvalidasi sendiri subkontraktor tersebut. Nah, jadi owner itu tetap atau kalau di Pertamina Gas Negara itu dia punya PMO atau Project Management Office-nya. Itu berbeda-beda dia. Kalau di Sepertinya keluar lagi Bu Yuki. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala jaringan. Kita tunggu dulu. Ibu Nur, Siapa Pak nambahin Joko? dikit Bu Nur. Monggo Pak Iya, Joko. terkait tambang dan migas ini. Karena saya pernah di tambang juga, saya terakhir di smelternya Freeport, meskipun cuma 4 bulan. Itu SDM minerba dan migas itu ada sedikit ekstrim berbeda ya apa hierarkinya. Jadi tambang itu ada yang namanya PJU, PJU itu kontraktor wajib ada yang namanya punya PJU, terus KTT itu owner, terus strukturnya juga berbeda. Meskipun namanya sama, urut-urutannya mungkin sama, cuman
hierarki siapa yang lapornya berbeda. Terus kalau yang migas juga ini mungkin belum disebutkan ya. Tadi ada PTK 005 itu pengelolaan K3 mungkin Pak Wilson tahu itu. Itu komplit di situ. Jadi kontraktor migas itu wajib ngikutin aturan main yang ada di SKK migas karena kalau di migas kan namanya SKK migas, kalau di Minerba namanya SDM Minerba. Itu struktur organisasi yang ada di SDM yang wajib dipatuhi oleh siap semua kontrak owner. Owner tuh masuk pun apa yang ngelakuin kayak BP kayak sel gitu ataupun kontraktor yang bekerja sama dengan si kontraktor yang mengerjakan migasnya itu Pertamina ataupun siapa itu under SKK migas semua. Dan itu aturannya di SKK migas memang. Itu aturan awal yang harus diikuti. Jadi sebelum kontrak datang PTK itu wajib tahu dan semua ASE itu wajib baca PTK-nya itu. Ada PTK ada banyak, ada PTK 7, 23, tergantung manajemen apa yang dilihat. Termasuk banyak pertanyaan di situ, semua komplit di situ. Banyak sekali dokumennya. Mungkin kalau ditelusuri bakal bisa mabuk ya itu ya berapa hari. Kalau sudah hafal Nggak mungkin bisa 2 jam, Pak. sudah ada listnya itu. Iya, jamnya udah paham. Misalnya mesai alergi ya Pak Wilson ya, energinya berapa, kutanya Ya. berapa, termasuk ada Datanya pertanyaan sendiri, Pak, masalah dengan PTK. Bapeten, apa, semua Nah, komplit. jadi sebenarnya Betul Pak Wilson intinya, ya? iya betul gini aja Pak. Intinya strukturnya sama, tapi penerapannya berbeda. Sama aja, PQ-nya ada, PCA-nya ada, COM-nya ada, penilaian akhir ada. Ya itu sih unsur dari CSM itu ada 6 itu aja Pak. Hanya dikembangkan di SDM dia begini, di migas dia begini. Nah seperti masalah HSE plan tadi. HSE plan tadi sebenarnya kan secara general aja bisa. Tapi nanti tergantung daripada eh, SKK apa perusahaan minyaknya. Ada perusahaan sel pokoknya BP pokoknya mintanya high supply-nya begini modelnya, rule-nya begini. Nah, di Pertamina seperti saya juga sering verifikasi dokumen. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pekerjaan, kita kan cek dokumen dulu semuanya, verifikasi dulu. Dari high supply-nya, dari construction-nya juga. Jadi biasanya kita high supply nanti ada turunannya lagi, prosedur-prosedur gitu, Pak. Nah, saya sebenarnya mau tanya tadi itu masalah ini kan hanya untuk pipeline di onshore, Pak. Nah, itu saya katakan di ini di onshore itu sangat jauh beda sekali dengan di offshore. Sangat jauh beda sekali dengan di offshore ini, Pak. Jadi kalau saya lihat tadi itu ini ada di onshore, sebenarnya harus difokuskan lagi tadi pipeline di onshore. Nanti jadi orang nanti akan menganggap, oh begini juga di offshore ya, pipeline, oh beda. Sangat sangat jauh beda sekali. Kebetulan saya di onshore juga saya udah hampir 20 tahun, di offshore juga ada 10 tahun lebih. Nah, ini sangat jauh beda banget Pak, sistemnya di offshore sama di onshore. Kalau di onshore juga tadi ada yang kurang, saya tambahin tadi sedikit lagi masalah holiday test sama pitching, tidak disebutkan. Apalagi dia underground ya, ini kan pipa underground. Kan pipa itu ada dua, underground, above ground. Kalau di underground pipanya ditanam, kalau above ground pipanya ada support. Itu perlakuannya berbeda juga, sistem kerjanya. Kalau di underground, nah kalau kita dulu, mungkin zaman saya dulu masih menggunakan side bomb ya. Kalau sekarang ini nggak ada lagi side bomb, kecuali di Abu Dhabi itu masih banyak side bomb saya lihat tuh di video-videonya. Nah kalau kita di onshore Indonesia, side bomb jarang digunakan untuk lowering pipanya. Nah jadi harus dibagi lagi pipeline itu apa? Pipeline di onshore ada dua, above ground sama underground. Nah pipeline di onshore, di offshore ada dua metode, ada S-lay sama G-lay. Nah, jadi harus dipertahankan, diperinci lagi sebenarnya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pengen tahu masalah S-lay sama G-lay, saya bisa ngasih videonya, bisa saya dicek. Nah, sebagai tamat ilmu lah, saya pikir gitu. Nah, terus juga kalau di sini yang high risknya itu biasanya di lifting. Ini kan nggak dibahas high risknya ya di lifting. Apakah pipa itu dia di strengingnya per berapa meter? Nah, saya pernah melakukan pipa itu saya tanam dengan panjang 2 km sudah di join. Kita akan turunkan underground. Nah, harus banyak lagi analisanya. Risk assessment-nya harus benar-benar kita buatnya. Nah, kalau 2 kilometer kita turunkan pipa ke underground, nah harus ada dari engineering sama QC lagi. Nanti gimana masalah weldingannya, apakah nanti akan ada crack itu. Kita harus ada hitungannya lagi. Jadi HSE tidak bisa bekerja sama sendiri, tapi harus tandem sama QC. Nah, kalau itu underground, kalau dia overground dia pakai piling. Nah, piling ini juga high risk karena menyangkut piling itu ada dua, pakai diesel hammer atau pakai yang manual hammernya.
Nah, jadi harus diperinci lagi sebenarnya. Ini tambahan aja saya untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, kalau di offshore pipeline itu yang kita gunakan barge ya, kapal. Nah, kalau tidak sama seperti di darat sama di offshore, sangat jauh berbeda sistem kerjanya. Malah lebih rumit lagi di offshore, tetapi kita kerjanya santai. Beda sama di onshore. Di onshore kerjanya jauh. Nah, kalau kita di offshore hanya kita bekerja di atas kapal. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilson dan Pak Joko yang sudah membumbui malam ini dengan banyak sekali insight-insight baru untuk kami. Pak Riza, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Masih yang kedua terkait dashboard real time Oke. sama HSE performance, Bu. Kalau saya pribadi dulu pernah pakai Looker Studio sih, mungkin dari Bu Yuki ada insight baru, Bu. Mungkin dari pakai aplikasi apa, Bu, atau SAP atau yang lainnya. Terus itu dulu, Bu. Bu Yuki, silakan pertanyaan yang kedua terkait dashboard HSE, Bu. Apakah ada rekomendasi aplikasi yang digunakan gitu? Masih di mute, Bu. Mohon maaf. Yang gimana, Bu, tadi? Pertanyaannya terkait Ya, dengan dashboard HSE performance yang digunakan gitu. Apakah ada contoh aplikasinya dashboard menggunakan? digitalnya ya, Pak? Ya, Ya, Bu. betul. Betul, betul, Bu. Biasanya itu kalau dashboard digitalnya terkait dengan bukan aplikasi, tapi biasa kita punya web sendiri, misalnya di Pertamina Gas Tenggara, misalnya dia buat web sendiri, tapi ada dia buat untuk key performance indikatornya, dia. Nah, itu dia terkait dengan di setiap web perusahaan tersebut. Tapi belum ada di aplikasi kayak dari Play Store-nya. Setahu saya masih seperti itu, Bu. Jadi semakin termasuk juga dia kayak IBPR-nya juga itu sudah terkait dengan aplikasinya di web perusahaan tersebut. Itu sih. Yang ketiga, gimana Pak? Apakah Ya, HSE plan standarnya antara untuk standar di migas itu seperti apa, Bu? Apakah SKK migas atau Kemenaker atau yang lain begitu? mungkin Oh, komparasi HSE antara plan itu HSE plan yang SKK Migas sama Kemenaker, Bu. Soalnya tadi di slide-nya Bu Yuki itu dijelaskan ada HSE plan SKK Migas sama HSE plan Kemenaker itu. Komparasinya mungkin, Bu. Terima kasih, Bu. Keluar lagi sepertinya. Ya, mungkin ya Pak, mohon maaf ya Bu, gimana? izin mengulang, Bu. Tadi terkait Jadi tadi HSE plan. HSE plan ya. Iya, itu di slide-nya Bu Yuki soalnya tulisannya tadi HSE plan SKK Migas sama HSE plan Kemenaker. Nah, mungkin dari situ komparasi atau perbedaannya apa saja, Bu, dari HSE plan kedua peraturan tersebut, Bu? Itu pertanyaan Eh, ketiga. jadi HSE plan itu Pak dari turunannya dari PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Apakah apakah ada perbedaan, Bu, dari SKK migasnya dengan dari Kemenaker gitu? Keluar lagi sepertinya. Pak Wilson atau Pak Joko bisa membantu menjawab Ya, setahu pertanyaan. saya HSE Plan ini, Mbak. Biasanya company yang dibilang Pak Wilson tadi benar. HSE Plan itu bukan PP 50 2012 yang SMK 3 nasional, tapi HSE Plan itu mengikuti kliennya siapa. Karena saya pernah di BP, saya pernah di Tangguh, saya pernah di beberapa side project masuk dengan Saipem, saya pernah di luar juga di Kuwait. Berbeda ya, kalau di luar negeri namanya si deliverables namanya. Kalau di sini deliverable, kalau di sana namanya plan. Itu mirip-mirip lah. Isinya itu rencana apa yang harus dikerjakan sesuai dengan protapnya perusahaan. Itu company setup berdasarkan company dia.
karena itu menyesuaikan dengan standar, prosedur, apapun working instruction yang ada di company untuk diadopsi oleh company tersebut terkait standar yang perlu diikutin. Makanya benar ya dibilang Pak Wilson, untuk offshore memang standarnya sangat tinggi ya, karena platformnya berjenjang, risk-nya super tinggi, belum area aksesnya remote, jadi statusnya itu akan. Kalau di tempat saya berbeda Mbak, di luar negeri. Di luar negeri tidak nyantai di offshore. Di offshore bahkan ketat, bahkan dia fatigue-nya kadang kecenderungannya super ekstrim ya. Karena banyak orang insiden gara-gara fatigue. Bahkan ada yang akan bunuh diri lah, nyebur ke laut gara-gara dia tertekan dengan posisi offshore. Offshore itu karena limited kan, karena ini untuk kerja aja ya Mbak ya. Standarnya berbeda, dia butuh bosiet, tosiet. Jadi standar K3-nya itu super ekstrim tinggi dan limited orang yang bisa kerja di area offshore itu. Sehingga mereka digempur untuk kerja maksimum karena bayarannya juga cukup ekstrim tinggi. Jadi kalau orang-orang kerja di offshore tuh mesti biasa foya-foya, turun di itu biasa pemain-pemain orang-orang nakal itu di klub tuh saya paham Bisa ya. aja Pak Joko. Itu biasanya mungkin Pak Wilson tahu sendiri kan. Tempat saya gitu Pak, kalau di tempat saya di luar negeri agak tertekan, agak lebih ekstrim, lebih karena harganya cukup ekstrim tinggi sekali ya. Jadi dia pressure-nya bener-bener under dia. Misalnya coating aja ya, untuk coating itu biasa coating atau apa untuk pipa kan butuh ada corrosion inhibitor Ya, untuk di betul. ini sering itu. Wah itu ekstrim dia. Sampai kadang nggak pulang 4 bulan lebih Tapi kalau sampai kita minta Pak, pengampunan dia kadang. sekarang kita Minta kan di pengampunan untuk di extend. kita di Indonesia Untuk sekarang Pak ada regulasi terbaru Pak dari HSE-nya itu maksimal 30 hari Pak. Setelah 30 hari dia tidak boleh diabsorb lagi, dia harus turun Pak. nah itu dia. Ya, dia Betul harus sekali turun. Pak Wilson. 30 hari dia harus turun. Karena kita pernah ngalamin dulu eh itu bule sendiri Pak, bule sendiri yang sudah 40 hari karena tidak ada back to back-nya. Kemudian dia dia main gitar tapi sapu dipakai gitu Pak. Karena akhirnya dia punya mentalnya kena akhirnya Pak. Karena yang kita lihat tuh Iya hanya stres output-nya, dia. stres gitu. Jadi makanya kita di offshore itu kalau di regulasi di Pertamina itu 30 hari Pak. 30 hari dia hanya bisa di-extend apabila ada dokter yang melakukan daily check up. Nah, dan sekarang juga kita ada paspor, Pak. Kita ada paspor. Paspor itu berisi MCU sama bositnya semuanya. Nah, sebelum naik ke offshore itu harus dicek dulu tensinya berapa. Dan sekarang ada peraturan baru kita di, di dibagi-bagi kesehatan kita ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai P7 berdasarkan MCU-nya, Pak. Nah, kalau orang yang sudah sekarang kita ada indikasi yang diabetes itu tidak bisa naik offshore, Pak. Karena banyak kejadian yang orang-orang yang ada penderita diabetes atau diabetes tetapi ada dokter, ada surat keterangan dari dokter dan membawa obat-obatan tersendiri gitu. Jadi sangat ketat sekarang di offshore, Pak. Karena kita juga banyak ngalamin lah. Ya harganya juga Iya, mahal gitu, Pak ya. harganya mahal betul, mahal sekali. Ya Belum saya naik juga helikopter. ya saya pernah medivac di sana tuh, medivac teman yang Hmm. kena indikasi jantung. Nah, jadi harga helikopter aja kita hitung-hitung itu sekali jalan 150 juta, Pak. Dua kali bolak-balik dia ada 300 juta. Nah, jadi untuk menyelamatkan nyawa satu orang, memang di offshore tuh safety sangat ketat. Safety sangat ketat, saya akuin. Kita harus benar-benar strength di offshore gitu kalau untuk safety-nya. Tapi kalau saya bisa jawab tadi dari Bapak tadi yang HSE plan itu sebenarnya HSE plan itu hampir sama di setiap migas dan itu berisi kebijakan perusahaan, polisinya pasti ada. Polisi itu kan terbagi-bagi, ada yang drug polisi, gambling polisi gitu toh. Terus berisi struktur orchard dari perusahaan. Nah, biasanya begitu tuh, tanggung jawab dan responsibility-nya. Sebenarnya item-itemnya sama, tapi dikembangkan kalau di migas itu tergantung job desk-nya, job desk kita. Iya, Nah, sering saya dulu iya, mereview high discipline itu harus disesuaikan dengan job desk kita apa. Kalau di offshore kan dia harus punya dia harus punya seperti istilahnya environnya, masalah pembuangan makanan kita harus mengacu kemana, ke Maripol kah? betul. Masalah kesehatan kita harus safety-nya kita harus mengacu ke SOLAS gitu. Nah, jadi itulah bedanya yang di offshore sama di onshore. Tapi intinya high discipline itu menceritakan proyek ini kami kerjakan dengan aman dan selamat dengan bla 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 bla. Nah, itu janji dari perusahaan. Jadi tidak bisa kita bilang kita sendiri di Mega sendiri untuk proyek A sama proyek B itu beda hasil plan-nya.
Dan di situ diberitakan nanti harus ada ERP-nya, kontak personnya apa. Dan sekarang seperti kita di Pertamina harus mencantumkan rumah sakit rujukan, MOU, kontraktor. Nah, in case kalau terjadi apa-apa di lapangan, jadi dia si IP itu sampai dia di bandara, dia langsung masuk ke rumah sakit yang ada rujukan, yang ada MOU. Jadi sekarang kita itu harus melaporkan MOU rumah sakit dengan perusahaan. Nah, itu banyak case. Terus ada lagi kita harus di di hasil plan itu kan kita juga menceritakan juga masalah jaminan PAK ya, PAK terhadap karyawan. Mungkin ada menggunakan jam sostek, ada menggunakan asuransi. Cuma itu ya sama Pak di situ. Menerangkan itu aja, menceritakan itu aja Pak. Terus nanti apa prosedur-prosedurnya? Kalau di HSE itu kan nanti HSE kan punya prosedur sendiri. Turunan dari HSE plan itu dia bisa turun lagi misalnya seperti jurnal manajemen prosedur, terus HIRA prosedurnya bagaimana, terus manual handling prosedurnya bagaimana, dan eh, dan sertifikasi daripada si krunya. Misalnya kalau seperti seorang kren, terus punya sertifikat kerennya, seorang lifting engineer, dia harus punya sertifikatnya, dan itu ditampilkan semua di dalam HSE plan-nya, Pak. Begitu kalau menurut saya sih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Wilson dan Pak Joko. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Risa. Terima kasih Pak Joko dan Pak Wilson. Mungkin insight juga itu yang terkait tadi Bu yang apa HSE performance dan dashboard itu kalau Bu Yuki tadi menjelasin belum ada yang free itu saya udah pernah buat yang free itu pakai Google Looker Studio. Mungkin itu bisa buat insight atau tambahan buat Bapak Ibu kalau ingin buat HSE dashboard yang real time yang free itu pakai Google Looker Studio seperti itu. Terima Iya, kasih. itu buatan Pak Riza ya? Sangat bagus itu, Pak. Terima kasih Pak Risa. Bu Yuki, apakah masih join? Sepertinya keluar lagi Bapak Ibu. Ya, sebagai tambahan juga sih, di kita Pertamina sekarang juga kan ada namanya risk register ya. Risk register itu biasanya kita akan update setiap bulan, setiap project begitu. Jadi setelah dibuat risk register, setelah buat hiranya ya, kita kan akan Pertamina punya RR sendiri, risk register sendiri. Jadi semua pekerjaan yang ada di Pertamina itu dia punya risk register. Nah, tapi kadang-kadang apply di lapangan itu berbeda. Ya, saya ambil contoh satu umpamanya, kita masang anchor, jangkar ya. Masang jangkar itu eh, risknya di pagi hari sama di malam hari itu berbeda. Nah, itu harus Bapak bisa ngerti. Nah, karena kita di offshore itu kan pekerjaan 24 jam. Nah, kalau kita di onshore, pekerjaan kan eh, hanya 12 jam ya. Jadi kalau kita di offshore itu pekerjaan 24 jam. Jadi mau dia malam, mau dia ke hari, nah, kita banyak kebijakannya di offshore. Seperti masalah pengangkatan lifting, kita boleh lifting itu kalau wind speed-nya di bawah sekian, di bawah 20 knot, terus kita punya ombak, tinggi ombaknya sekian. Nah, itu ada spesifik tersendirinya ya. Jadi tidak sama dengan di onshore. Nah, itulah makanya tadi di plan tadi diterangkan di situ apa sih plan-plan HSE-nya kalau mengerjakan pekerjaan ini di lapangan. Nah, gitu Pak Reza. Nah, terus nanti masalah MCU-nya bagaimana, terus sistem MCU itu gimana, akan penerbitan paspor. Nah, paspor itu berlakunya dilihat dari mana, dari MCU-nya kah atau dari BOSIT-nya. Nah, terus sistem kita manajemen untuk crew change kita bagaimana, apakah kita menggunakan sistem menggunakan personal basket kah atau jumping rope. Nah, itu diterangkan semua. Jadi itu yang kita tagih sama kontraktor. Saya sering menjumpai HSE plan yang disediakan sama kontraktor itu, begitu saya cek di lapangan, kadang-kadang itu tidak dilaksanakan. Nah, itulah yang perlu jadi sebagai seorang HSE itu memonitoring HSE plan yang mereka mereka tampilkan sama kita.
Baik, Pak, terima kasih Pak Wilson. Ini sepertinya Bu Yuki masih ada gangguan. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mas Ridwan Rahadian. Silakan Mas, pertanyaannya bisa disampaikan. Wah, wah. Ya. Terima kasih Bu Vita atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan titip pertanyaan saja, karena sepertinya Bu Yuki sedang kesusahan internet ya. Em, kita tahu bersama bahwa kondisi iklim di Indonesia saat ini cukup ekstrim. Kalau cuacanya panas, suhunya bisa sangat panas sekali. Kalau hujan bisa deras sekali. Dan hari ini, saat ini sudah tidak bisa diprediksi, bisa terjadi kapan saja. Jadi pertanyaan saya kepada Bu Yuki adalah, selama Bu Yuki berkarir, apakah cuaca yang ekstrim ini pernah menjadi kendala nyata dalam pengimplementasian K3 di proyek pipeline migas? Jika pernah ada, apa yang dilakukan tim di lapangan untuk mengatasinya? Terima kasih. Saya kalau friend juga ini. Mungkin Pak Wilson sama Pak Joko bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih banyak. Ini cocok ini. Pemantau cuaca saya nih, saya environmental. Ini Pak Wilson sudah nyebutin tadi. Lifting 20 knot stop. Jadi ada beberapa action, kayak di Timur Tengah kan ada heat ya, ada summer, itu juga ada temperatur tertentu dia harus stop, kerja berapa, ratio berapa. Jadi semua hal itu ada di HSE Plan. Termasuk ya ini buat orang-orang yang cari kerja, sebetulnya yang dibilang Pak Wilson tadi, di HSE Plan itu kan tiap company ada standar spesifik ya. Kalau mungkin ya ada Pak Alvin juga di kata LNG itu, dia punya kontrak itu tuh ada namanya deliverable itu ada minimum. Namanya critical position yang wajib ada, yang harus ada ya. Jadi tiap kali meeting itu selalu ditanya, kalau vacancy ini kenapa kosong? Kalau kosong stop pekerjaan langsung karena itu critical. Jadi ada beberapa posisi yang memang termasuk industrial hygiene. Kayak saya ini di Qatar Energy LNG itu statusnya itu critical. Jadi nggak ada orang itu wajib segera direkrut secepat-cepatnya. Kenapa? Karena orang itu manajer, statusnya pengelola. Jadi dia yang penentu gerak kayak PTW itu untuk ya atau tidak. Kamu boleh jalan atau enggak. Jadi dia penentu. Dan itu harus wajib ada list kontrolnya. Jadi pengendaliannya apa saja. Dan itu harus dilakukan ya. Misalnya kalau kecepatan tinggi berarti lifting nggak boleh naik, turunkan. Karena potensinya itu semua akan menjadi fatality. Ada orang potensinya meninggal, ada potensinya. Jadi selalu berkaitan sama yang dibilang kalau di migas itu namanya LSR, Life Saving Rules. Jadi life saving rule ada potensi bahaya-bahaya yang bisa menyebabkan langsung fatalitas dan itu wajib segera dihindari ya. Itu tadi yang terkait dengan cuaca, termasuk kalau di offshore itu ada apa namanya ketinggian level air laut ya, itu berapa tinggi karena terkait dengan vessel, docknya dan lain-lain. Cuaca biasanya itu kecepatan angin, temperatur, humidity. Itu tiga karena beberapa operation itu juga ada yang riskan sama high humidity sehingga harus nggak boleh ya, karena misalnya kalau alat lembab masuk, instrumennya langsung error semua, itu juga ada berapa. Itu terkait itu. Makanya forecasting cuaca juga sangat penting. Itulah yang saya bilang tadi. Jadi prediksi, kalkulasi itu environmental juga ada di dalamnya ikut turut andil. Apalagi sekarang kan climate change ya. Jadi dry temperatur di bumi itu kan naik ya. Tiap tahun itu kan 1,6 sampai 1,7 derajat Celcius tuh. Impact-nya apa? Kutub mencair apa? Dari ice menjadi air sehingga humidity-nya naik. Dan itu ngumpul di equator line karena humidity kan kayak mineral kan, dia berat ya. Sehingga dia akan ngumpul di equator sehingga di Indonesia atau equator line itu selalu humidity-nya tinggi. Makanya sekarang di NASA itu ada status untuk memecah humidity tadi, geser lagi kutub menjadi ice. Karena kita itu benar bisa hidup di humidity tapi memperpendek. Jadi paru-paru kita itu fungsinya kita jadi berat. Karena kita kan kalau high humidity kan mau nafas kan berat ya. Karena apa? Semolekul air yang ada di lingkungan kita itu tidak cocok dengan paru-paru kita untuk status activity ya physical ya yang berat sehingga impact-nya banyak hal ya. Jadi productivity turun dan lain-lain. Itu aja kalau dari saya. Jadi sebetulnya banyak parameter ya. Tapi salah satunya itulah, termasuk hujan. Kalau di tambang kan juga ada ya hujan. Kan saya juga pernah ngelola tambang batu bara di Kalimantan tuh hujan tuh semua hauling kan stop. Kenapa? Karena licin, slip semua truk bisa tabrakan semua kalau enggak ya bahaya ya. Sehingga ada kontrol, ada ininya sehingga faktor cuaca itu sangat ekstrim diperlukan dalam semua proyek. Termasuk di pipeline tadi kan jalannya panjang ya. Kan butuh hauling. Biasanya kalau pipeline-nya di daerah-daerah yang tanah gambut itu kan licin tuh. Pasti wheel-nya di stop. Pasti karena hujan, pasti stop dulu sampai jalannya kering. Karena ketika dia bawa pipa dengan wheel yang panjang, dia akan slip ya. Jadi brake-nya nggak bisa jalan. Itu ada faktor-faktor tersebut. Itu aja dari saya, mungkin bisa ditambahi dengan Mbak Yuki. Mungkin Mbak Nur bisa tanyaan lagi diulang. Ya, makasih. Terima kasih Pak Joko. Bu
Bu Yuki, bisa Ya. terdengar? Ini tadi ada pertanyaan dari Mas Ridwan Rahadian terkait dengan cuaca ekstrim gitu di Indonesia. Apakah eh, apa yang harus kita lakukan gitu ketika menemui cuaca ekstrim gitu untuk kegiatan pipeline di migas ini? Ya, jadi biasanya kalau ada cuaca ekstrim, kalau di pipeline migas, di konstruksi, umumnya itu kita takutkan bukan untuk material juga ya, atau property damage-nya ya, tapi kita lebih tertuju pada manpower-nya. Apabila cuaca ekstrimnya itu ada berkala, kita tunggu sampai cuacanya itu reda. Pada umumnya kalau di site seperti itu, Bu. Iya. Tapi kan umumnya kalau di Indonesia tidak berlangsung lama ya. Eh, Cuaca ekstrim itu misalnya dia sehari atau pertengahan hari bisa di stop. Karena kan dikasih juga jangka waktu dari SK, dari spare-nya dari awal pre-qualification, qualification sampai akhir dari tanggal yang ditetapkan itu ada spare banyak, ada kira-kira sekitar 15 sampai 20 hari. Jadi ada spare-nya. Itulah yang salah satu gangguan atau masalah pada pekerjaan pipeline di konstruksi migas. Jadi nggak ada perlakuan khusus karena pada umumnya itu pekerjaan di pipeline konstruksi migas itu ada traffic di jalan raya. Jadi trafficnya cukup tinggi. Bisa juga trafficnya pada saat yang seperti misalnya di pipa baja atau pipa yang distribusi, itu kan kadang dia di apa ya, di dalam di indoor ya, atau misalnya apa namanya, di komersil atau di hotel-hotel atau di tempat apa tidak mempengaruhi dengan cuaca ekstrim ya, seperti itu Bu yang saya alami. Itu aja sih tambahan dari saya, Bu. Pak. Baik, terima kasih Bu Yuki atas Bisa jawabannya. nambahin sedikit, Bu? Silakan Pak Wilson. Biasanya Mas Ridwan, itu tadi masalah cuaca ya. Biasanya itu di dalam proses sebelum jalannya project yang sering kita lakukan hajit biasanya dulu, Pak. Jadi sebelum project ini start, kita lakukan hajit. Di hajit ini kita akan mereview semua, kita akan mereview namanya hajit ya, risk assessment kita lakukan. Di situ akan kita berdiskusi interdepartemen, apakah engineering, construction, procurement, semua harus hadir melakukan hajit. Di situ kita analisa semua, risk assessment. Umpamanya pekerjaan pipeline. Di pekerjaan pipeline ini apa sih hajar-hajarnya, apa semuanya. Nah, in case weather forecast gimana kalau bad weather. Nah, di situ akan ada deal-dealan kita. Pekerjaan akan dilakukan begini, ya. Contoh seperti saya kemarin kita melakukan pekerjaan pipeline, kita pipeline di offshore. Planning pertamanya kita tie in. Tie in itu above ground ya. Above tie in itu tie in kita itu di atas di kapal. Karena cuaca sangat buruk, kita kena bad weather. Kalau kita lihat dari water forecast, kita kalau bekerja di offshore tuh ada weather forecast dari, biasanya kita pakai dari BMKG atau kita pakai kadang-kadang dari satu, nggak perlu saya buat namanya tuh, Fugro biasanya ya. Itu sudah tahu tuh dalam 2 minggu tuh apa tren cuaca. Nah, untuk karena di proyek itu menyangkut juga masalah project manajemen, masalah cost, ya bukan hanya masalah safety. Kita harus tinjau juga masalah cost. Oh, cuaca buruk bukan jadi alasan untuk bekerja, untuk tidak bekerja. Ada mitigasi-mitigasi lain. Nah, seperti kita kemarin, kita mau melakukan tie-in eh, di atas. Tapi karena bad weather, yang kita lihat, kita kena monsun. Ya, monsun itu cuaca buruk selama 2 minggu. Nggak mungkin dong kita 2 minggu itu bekerja nongkrong jadi kapal. Sementara bayar satu kapal itu 1 hari sekian M. Nah, kita lakukan mitigasi. Oh, kami akan tie-in-nya di bawah, di dasar laut. Dasar laut gimana cara tie-in-nya? Mungkin turunkan diving, lakukan begini. Nah, kita sudah ada melakukan risk assessment dulu. Jadi, bukan berarti kalau cuaca buruk kita harus berhenti kerja, tidak. Ada solusi yang kita buat karena itu menyangkut dari cost.
Karena proyek itu intinya adalah safety, tepat waktu, dan ekonomis. Jadi jangan hanya safety doang, kita lihat. Walaupun saya orang safety, oh ini nggak boleh bekerja karena cuaca buruk. Nah, kalau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu cuaca buruk, gimana proyek kita? Bangkrut dong perusahaan kita. Nah, makanya dilakukanlah risk assessment, menganalisa apa kira-kira potensi bahayanya dan apa mitigasinya. Kita kepala kontrol tadi hierarki tadi ya, substitusi, bla 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 semuanya. Nah, jadi selama itu bukan berarti cuaca buruk harus kita berhenti, tidak. Nah, sering saya tanya sama teman-teman, umpamanya, kenapa sih lifting itu tidak bisa kecepatan angin 20 knot? Banyak safety kita salah kaprah. Oh, udah peraturannya, Pak. Udah peraturannya nggak boleh. Nah, peraturan itu dibuat ada dasarnya teorinya. Sama seperti orang pipeline. Oh, kenapa sih pas dia capping tidak boleh ditinggalin? Bisa ditinggalin pas capping, tapi harus diisolasi. Pas rasanya tidak boleh dari sekian jam. Nah, kita harus kolaborasi sama orang visi. Jadi jangan safety itu jadi stopper. Banyak kan safety saya jumpa di lapangan itu jadi stopper. Oh, tidak bisa begini, Pak. Udah peraturannya. Nah, seperti di fasilitas di satu refinery, dilarang yang menggunakan bahan bakar kendaraan berbahan bakar bensin. Saya tanya safety-nya, kenapa sih nggak boleh? Oh, sudah peraturannya, Pak. Nah, itu yang kadang membuat diri safety itu tidak dianggap di lapangan. Kita sudah bisa menjawabnya secara secara umum, secara engineeringnya. Contohnya bahan bakar. Satu mesin yang menggunakan bahan bakar bensin tidak boleh di daerah refinery. Kenapa? Kita lihat dari sistem pekerja mesin. Sistem pekerja mesin itu kalau bahan bakarnya bensin, dia adalah pembakaran. Berarti ada percikan api. Sementara di daerah refinery itu banyak gas. Nah, itu ya sebenarnya harus kita pahamin dari awalnya. Itulah namanya risk assessment. Oh, gimana cara menggunakannya? Gunakanlah mesin yang menggunakan bahan bakar solar karena dia sistem tidak pengapian. Nah, itu namanya risk assessment. Jadi tidak harus baku, oh cuaca buruk, tidak bekerja. Tidak. Kita harus ingat ya, project itu adalah safety, quality, budget, dan keuntungan ekonomi. Nah, jadi disitulah gunanya dilakukan risk assessment semua. Kalau kita sih biasanya kita lakukan hajit sebelum pekerjaan itu dimulai. Jadi di situ kita godok semua tim, lini tim. Nah, kalau kita kebetulan di offshore, sampai kapten kapal kita aja. Kapten kapal itu nanti menyangkut masalah anchor, jangkar. Masang jangkar kalau di kita secara teorinya, oh ombak 2 meter tidak boleh bekerja. Tapi jangkar harus diturunkan. Bagaimana? Tidak diturunkan jangkar, kita malah dibawa sama arus. Nah, ada mitigasinya. Gunakanlah begini, gunakanlah begini. Nah, jadi semua pekerjaan itu sebenarnya kita yang mengatur, tetapi kita minimize. Seperti di Hiradesi nanti ada risiko sisa. Oh, sudah kita lakukan mitigasi, tetap dia dari awalnya tinggi. Setelah kita mitigasi, kita reduksi terus, masih tetap tinggi. Oh, ini nggak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Saya pernah pengalaman, suatu kita melakukan pengelasan di platform yang ada rig, ada mopu. Kita di platform. Itu darah gas, kita harus ngelas. Gimana caranya? Kita gunakan welding habitat. Oh, welding habitat itu tidak aman, benar. Tapi caranya apa? Kita lihat arah mata angin dari mana. Pembuangan spaknya itu harus mengikuti arah angin. Nah, ada analisa kita lakukan. Kalau kita merasakan hujan, cuaca buruk, nggak kerja, wah, bangkrut perusahaan kita, Pak. Makanya itulah kegunaan tadi risk assessment sebenarnya. Jadi kalau Bapak mengerti, risk assessment itu adalah satu kunci untuk meminimais suatu pekerjaan itu. Seperti saya kemarin, dia tetap tinggi, high, tapi pekerjaan harus dilakukan. Bagaimana cara terakhirnya? Persetujuan permit kita adalah GM. Nah, GM yang tantangi permit atau by email, dia harus mengetahui. Nah, itulah mitigasi kita sebagai seorang HSE. Jangan nanti HSE itu dimusuhin di lapangan. Oh, tidak bisa begini. Banyak saya alamin. Tidak bisa begini. Begitu tanya, kenapa tidak bisa? Tidak saya ngasih jawaban. Jadi semua itu kita lakukan risk assessment. Ya, semua bahaya itu bisa kita minimize. Tetapi kalau memang tidak biasa diminimize lagi dan harus dikerjakan, sekarang levelnya
larikan ke manajemen sebagai yang pengambil keputusannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Lulusan atas penjelasannya. Bapak Ibu, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 21:09. Ini saya izin ke Bu Yuki, ini apakah mau kita lanjutkan sesi diskusinya atau kita cukup sampai di 2 penanya saja, Bu Yuki? Itu dikembalikan kepada Ibu moderator aja, gimana baiknya untuk selanjutnya. Baik, ini kita extend 15 menit ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau tidak salah ada 3 penanya. Yang pertama Pak Muklis. Pak Muklis masih join di Zoom sama kita? Bisa open mic saja Pak. Masih. Nah, silakan Pak, pertanyaannya bisa langsung ke Bu Yuki. Dipersilakan. Ya, ini sebenarnya saya baca teks ya. Jadi kita kembali saya ke bottom line. Ada kasus proyek pipeline di Kalimantan, itu seorang welder mengalami luka bakar serius. Tadi sudah dijelaskan ini related dengan pipeline ya, installation. Terus bagaimana efektif mengkontrol ya daripada risiko yang tinggi berpotensi fatal terhadap pekerjaan yang kritis ya. Yang ini saya ambil seperti tiga task activity, welding, hydrotest, and commissioning. Karena mengacu ada ASE plant, ada juga JSE, tapi masih terjadi juga insiden itu. Yang terjadi di Kalimantan itu pipeline. Semua sudah proper ya. Documentation, toolbox, semua. Mitigasi semua. Tapi ya insiden itu terjadi. Ada lacking of supervision. Nah, bagaimana memitigasi effectiveness-nya gitu. Underlying-nya bagaimana underlying cost itu meminimize, tidak berulang kali terjadi. Itu pertanyaan nomor 1. Atau mau kedua atau pertanyaan langsung? Mungkin bisa dijawab dulu dengan Bu Yuki. Silakan Bu. Ya, baik. Tadi orang Bapak menanyakan ini sudah di proper ya, welder mengalami luka bakar dan sudah terjadi, dan bagaimana mungkin karena bisa juga human error juga ya Pak, human error karena kan juga sudah di proper dan mungkin sudah di risk assessment di Kalimantan tersebut. Bisa jadi human error, dia tingkat kelelahan, jam kerjanya juga mungkin melebihi kapasitas. Jadi mungkin ada beberapa mungkin manpower atau disediakan untuk welder, jadi bukan hanya orangnya itu aja, bisa kita untuk cadangannya. Bisa aja kan orang welder itu pada saat mengejar project supaya sebelum terjadinya selesainya project itu bisa dia jadi kita buat cadangan dari manpower dari welder tersebut. Itu jadi bisa dia tingkat kelelahannya, padahal sudah di prepare semuanya dari semua segi hazardnya, semuanya sudah di prepare dan semua permitnya dan material juga baik, tapi itu bisa jadi terjadi human error karena tingkat kelelahannya. Kadang-kadang kita mengejar project waktu ya, dan keterbatasan. Kadang welder ini ada beberapa yang dia memang sertifikat tidak aktif, jadi kita bisa untuk mencari, biasanya kan kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan itu umumnya sertifikat welder itu aktif, tapi kalau tidak aktif dia tidak digunakan. Tapi hanya itu aja orang, jadi kita bisa menambah cadangan untuk weldernya. Itu bisa termasuk human error-nya, untuk itu saya tambahin. Jadi kejadiannya itu sebenarnya saya juga di situ ya. Itu di riser ya, dari river naik ke atas dia mau welding itu jam 10 malam ya, setelah time break. Di bawahnya mungkin saya lihat ada berita dari klien, waktu itu kliennya saya sebutkan Total Indonesia, itu mengandung kondensat ya.
Jadi begitu dia mungkin tidak antisipasi, di bawahnya masih ada kondensat ya. Sisa-sisa residu ke kondensat, begitu start pagi tidak ada masalah, begitu malam jam 10 malam start coffee break itu kan biasanya di offshore atau di river tuh jam 9 sampai jam 10 tuh coffee break ya. Jam 10 start 15 menit welding terjadilah spark and burning gitu ya. Karena dia di riser above itu welder itu terbakar. Dari investigasi SOP sudah dipenuhi, JSA sudah dipenuhi, cuma dia tidak buat mitigasi bahwa di bawah itu ada kondensat konten daripada air itu. Itu pas jam istirahat gitu loh. Setelah istirahat malam gitu. Itulah underlying cost-nya yang terjadi ya, kebakaran. 2 welder terbakar, begitu dia ada percikan api di bawah sungai mengandung konsep burst, terjadilah kebakaran itu. Ya itu lesson learned lah ya. Walaupun prosedur manpower qualified, cuman ada juga beberapa hal yang lepas luput daripada mitigasi plan kecelakaan Iya itu. bisa terjadi sih, Pak. Ya. Sebenarnya Pak Muklis, saya bingungnya apa? Ada kondensat tapi kok tidak ada mitigasi risk assessment-nya ya? Apalagi Pagi kalau tidak terjadi ya. Saya nah, pun gini Pak, biasanya kalau itu namanya di header Pak ya, namanya di offshore, saya bingung lihat kalau itu perusahaan kita melakukan pengelasan, namanya di offshore Pak. Pengelasan itu harus menggunakan welding habitat, apalagi di platform. Nah ini saya bingung kok SOP-nya tidak ada, apalagi itu kondensat. bukan di platform, Pak. Dia di river, dia above plunge. Dia jadi naik ke atas begitu. Nah, Ya dia nggak sebenarnya pakai habitat gitu, dia kalau nggak bisa. untuk permit Pak ya, permit itu harus dilampirkan sama prosedur-prosedur yang lain. Kalau kita tuh pengelasan kita ini berarti virgin gas Pak ya, prosedur virginnya. Sebenarnya kalau pengelasan di header itu kita harus lakukan dulu monitoring gasnya Pak. Di mana-mana sih ada segitu. Kita monitor gasnya, terus kita ngelasnya harus dilapisi pari blanket bawahnya. Apalagi kita above river. Above river kita kondensat tuh nggak tahu nih. Makanya ini saya bilang nih kesalahan dari RA-nya. Jadi RA-nya yang risk assessment kita yang kurang di sini Pak. Risk assessment kita Iya, yang kurang ya melakukannya. dari total sendiri waktu itu juga mengakui, jadi dia eliminate ya karena ini kan 2 pekerjaan stage. Pagi tidak terjadi dan kontrol kondensat itu dia punya volume tidak besar, dia tidak memitigasi begitu malam mungkin karena terjadi kebocoran di sisi kondensat ada residu. Akhirnya begitu pukul 10 malam terjadilah spark burning dan terbakarlah 2 welder itu karena di atas posisi mereka itu riser ada punya pipeline. Ya, biasanya sih kan Pak, sebelum pekerjaan itu bisa dilakukan SIMOP Pak. SIMOP antara seorang operation sama tim dari construction-nya. Jadi di SIMOP itu sebenarnya diterangkan apa sih mitigasi-mitigasi awalnya. Dan ini kebetulan pagi tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kebiasaan kita, Pak. Kebiasaan kita orang Indonesia membenarkan hal yang biasa tapi tidak membiasakan hal yang benar. Nah, lakukan turbo meeting pagi-pagi, beda sama turbo meeting malam. Nah, turbo meeting itu apa? Menceritakan pekerjaan, apa mitigasi-mitigasi bahayanya. Nah, bahaya di pagi hari sama bahaya di malam hari itu jangan sama berbeda. Nah, kalau dilakukan turbo meeting, saya yakin tidak akan terjadi. Karena sudah kita mitigasi, apa sih bahaya-bahaya pekerjaan malam hari itu? Oh, tadi pagi dan tidak ada handover dari pagi ke kru malam. Nah, kalau kita biasanya melakukan tuh ada handover dari pagi ke malam dan setiap pagi, setiap memulai pekerjaan kita lakukan turbo meeting. Itu buat meeting itu kita menceritakan apa sih pekerjaan kita yang akan kita lakukan, ada apa hazardnya. Sudah kita lakukan nggak mitigasi sebelum melakukan pekerjaan? Nah, ini yang sering kita lakukan. Saya lebih berbahaya lagi pekerjaan saya Pak dulu. Kita ngelas per live gitu Pak. Ini yang live kita las banyak Pak. Nah, kita lakukan mitigasi, mitigasi terus. Jadi walaupun pekerjaan itu pekerjaan yang reguler, tapi dia masuk nanti dalam kategori apa dia? High kah?
atau sangat berbahaya kah? Nah, ini kan sangat berbahaya welding. Nah, tapi lakukanlah mitigasi awalnya sebelum mulai pekerjaan. Nah, biasa kita tuh setelah terjadi baru kita melakukannya. Itu aja sih sebagai masukan Pak Muklis. Masalah saya lihat ini ya mungkin situ yang kurang prosedurnya aja Pak, penerapan prosedurnya aja Pak. Ya, saya melihat mungkin zamannya itu terjadi tahun 1999 ya, 2000 lah kalau salah. Mungkin belum ada introduce habitat juga. Jadi dari total si klien itu kan total France ya, total itu kontraktor juga. Mungkin itu juga lesson learned. Akhirnya kan mereka membuat satu karena kan di refer akhirnya mereka membuat suatu temporary deck gitu ya, temporary deck, dan dibuat semacam itu juga isolate seperti habitat ya. Ya itu pelajaran lah ya, karena dua welder terjadi kebakaran dan tidak memitigasi, yang mengabaikan lah ya, karena pagi tidak terjadi, klien ya udah malam proceed tanpa hal yang dia pikirkan bahwa itu akan terjadi, bahwa di situ masih ada konten kondensat. Ya Pak, masa kondensat ini lebih berbahaya loh Pak daripada gas yang lain Pak. Iya, iya, ya betul. Kondensat itu sangat-sangat berbahaya loh Pak. Makanya saya Iya minta memang Pak. lakukan pengelasan, tidak ada assessment gitu Pak. Ya, ya, Dan nah dia itu sangat berbau dia Pak kondensat ini. iya ya. Eh Lanjut nomor 2 nih karena waktunya. Ya ini menyangkut regulasi SKK Migas ya. Tanggung jawab dan regulasi kontraktor dan melalui sistem penguasaan audit. Ini masalah radiasi ya pada proses radiografi ya. Di pelaporan tidak ada petugas radio safety officer yang hadir. Ini biasanya kan untuk NDT sama itu ya. Bu Yuri, kalau di offshore tuh gimana? Daripada adakah konsekuensi manajemen ketika terjadi hal tersebut secara reguler SKK Migas gitu ya, untuk tidak adanya radiasi safety radiasi officer ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ini radiasi ini. Saya hanya menyoroti dari segi regulasi dan hubungan antara kontraktor dengan klien ya. Itu aja. Ini saya jawab aja Pak ya. Silakan ya Pak. Kalau sebenarnya kalau kita di observe Pak, itu kalau untuk NDT, ya ini NDT Pak ya. Iya. Saya sebagai HSE itu tidak pernah menaikkan orang kalau dia tidak ada petugas radiasinya Pak. Dan saya cek dulu dia punya sertifikatnya. Kan sekarang bisa cek online tuh sertifikat. Nah, jadi ini mungkin company-nya yang kecolongan ini. Tidak ada petugas radiasi. Di kita biasanya kalau ada namanya di platform juga Pak ya, itu kecil. Jangkauannya berapa itu sangat kecil. Malah kita Pertamina itu untuk di offshore dia harus punya tempat penyimpanan bahan radioaktifnya. Nah, bukan hanya di kapal loh, dia harus punya tempat di satu tempat untuk kameranya juga. Nah, kita sangat ketat di radiasi ini, Pak, radioaktif ini. Jadi kalau ini saya bingung kok bisa jadi tanpa ada petugas radiasinya, safety of RSO-nya gitu. Biasanya kalau tim tim NDT itu dia akan menurunkan 3 orang. Ada petugas radiasi, petugas radionya, pengawas radiasinya, dan biasanya sih ada kurimeternya. Nah, biasanya kalau saya sih mengawasi pekerjaan yang ada NDT ini, itu saya pertanyakan semua. Dia punya kurimeternya mana, dia punya apanya, kameranya pakai kamera apa, pakai radioaksi, pakai bahan radioaktif yang berapa, apakah pakai iridium, uranium, atau pakai apa. Nah, terus tempat penyimpanannya gimana. Nah, itu harus kita jelaskan sebenarnya, Pak. Nah, terus gimana cara mereka kalau lagi melakukan penembakan gitu ya, penembakan untuk X-ray-nya. Nah, dia harus punya suatu barikade wilayah berapa meter gitu. Terus apa yang akan dilakukan setelah setelah mereka melakukan penembakan. Nah, cara pelaporannya gimana? Itu kita sangat-sangat sangat mendetail Pak kalau di sini. Jadi kalaupun ini tidak ada RSO ini saya bisa salahkan company-nya. Kenapa bisa dinaikkan ke offshore gitu? Nah, sementara di offshore itu sangat ketat untuk naikkan orang.
Makanya mereka sana kerjanya harus benar-benar full. Nah, kalau untuk masalah itu satu paket biasanya di NDT itu satu paket mereka itu sudah ada. Dia sebagai siapa operatornya, siapa teknisinya, siapa pengawas radiasinya itu pasti ada. Dan sertifikatnya dari BPPTE. Ya, saya sering cek sertifikat mereka. Oh, saya punya ada Pak. Ini masih berlaku nggak sertifikatnya? Nah, kalau tidak berlaku, reject, tidak bisa naik. Nah, kita sering melakukan gitu. Dan juga kameranya punya sertifikat juga. Oh, ini kameranya sertifikatnya mana? Terus bahan radioaktifnya gimana? Ada nggak prosedur penanganan in case terjadi apanya? Nah, kita bicara di dokumen dulu, Pak. Kalau dokumennya sudah lengkap, baru bisa kita naikkan. Nah, kalau begini kan tidak lengkap, orangnya bisa dinaikkan. Ini mungkin kesalahan dari company bisa menaikkannya, Pak. Makasih, Pak Muklis. Terima kasih ya Pak Wilson. Itu aja mungkin dari saya pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Muklis. Untuk penanya selanjutnya mohon bisa singkat, padat, dan jelas ya, mengingat waktu sudah semakin malam. Pak Joko Susilo, apa masih join sama kita malam ini? Pak Joko? Sudah nggak ada. Yang selanjutnya Pak Erwin Toding, masih join dengan kita Pak? Nggak ada juga. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Satu penanya terakhir. Saya sebenarnya mau nanya, Bu. Oh, boleh yang terakhir. Masalah Boleh. Silakan, Pak. masalah trenching tadi, Bu, penggalian tadi. Kan ada penggalian di daerah, tergantung kondisi tanah. Kira-kira perumusannya apa sih secara engineeringnya gitu? Mungkin kalau di tanahnya yang tanahnya berlumpur, terus tanahnya yang keras, itu kan ada sistem shoringnya bagaimana? Ah, Kira-kira bisa dikasih jawab, bantu nggak kira-kira? Silakan Bu Yuki, masih di mute, Bu. Oke, baik. Jadi masalah shoring yang kan berbeda-beda ya Pak. Kalau misalnya shoring yang ada di jalan raya ya Pak. Jadi di jalan raya itu dia sistem shoringnya sistem yang menggunakan bisa besi, bisa kayu, tapi terkait dengan kapasitas ruangannya itu terbatas. Jadi kita buatnya di manual sesuai dengan kondisi ada di situ. Misalnya dia shoringnya tanahnya itu berstruktur dia lembut, atau misalnya harusnya dia standar, tapi karena traffic di tempat itu cukup padat, jadi dia bisa longsor, dibuat sesederhana mungkin untuk mengurangi, untuk dapat mempengaruhi atau supaya manpower tersebut bisa bekerja dengan fleksibel. Iya, itu shoringnya bukan seperti shoring yang ada di pipa gas yang lebih besar atau di sekitar Duma ya, tapi yang dia standar dibuat langsung oleh para pekerja tersebut supaya lebih leluasa untuk dalam trenching itu penggalian itu lebih leluasa dan cepat, dia lebih efisien dalam pekerjaan tersebut Pak. Jadi dia shoringnya shoring sederhana, kayu kiri kanan. Jadi kayunya itu kayu yang didesain oleh mereka tersebut. Jadi tapi bukan kayu yang bagus, tapi bukan bambu, tapi kayu yang sederhana Pak. Untuk sementara sampai pekerjaan trenching atau penggalian tersebut selesai. Seperti itu. Jadi kita lihat juga ya Pak. Maksud saya begini, Bu. Kan kalau seandainya ini kan kita bercerita di konten pipeline migas. Di Iya, pipeline Pak. migas itu kan ada namanya permit excavation. Di permit excavation itu kan ada juga standar pipa. Pipa itu standarnya ditanam itu berapa meter. Ada standarnya. Nah, jadi kalau untuk kita menggunakan manual digging, sementara saya dulu ngalami pekerjaan pipeline itu dulu di darat itu, kita harus menanam pipa itu
di kedalaman 2 meter. Kemudian sebelum pipa ditanam, kita harus memberikan dulu, ada prosedurnya, memberikan pasir, baru pipa, kemudian pasir, dan ada bariket sebagai tanda. Kemudian baru ditanam. Nah, itu standarnya sih biasanya sih 2 meter. Kalau kita di offshore juga minimal 2 meter kalau pipa itu mau ditanam di dasar laut. Kenapa? 2 meter kalau di offshore, seandainya in case kalau ada jangkar masuk, jangkar jatuh di atas pipa itu, dia tidak kena pipanya kalau sudah kedalaman 2 meter. Nah, di pipeline onshore juga begitu kontennya. Kenapa harus 2 meter? Mungkin banyak kejadian orang yang ada seperti kemarin yang jalan tol ya, pembangunan LRT kemarin, yang bus digaruk sama eskavator. Kenapa tidak ada standar yang dilakukan? Nah, jadi kalau seandainya itu, maka saya tanya tadi, trenchingnya gimana sih kalau kedalaman 2 meter? Mungkin tanah yang rawa, tanah yang gimana, kan faktor untuk longsornya itu. Kalau di pinggir jalan, kan banyak kita nonton di video itu, oh hanya digali sebatas eskavator kedalaman 2 meter, contohnya tanahnya longsor gitu. Nah, maksud saya itu perhitungannya, kalkulasinya secara desain engineeringnya. Jadi seorang ASN nanti bisa menyatakan ke manajemen, oh harus gini kedalamannya gitu. Gitu Bu, makasih Bu. Masih tinggi. Jadi Pak, biasa kan memang kedalaman penggalian tancing itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, jadi pada saat itu memang sebelumnya kita memang pasang ya barikadenya, kemudian kita ukurlah kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, itu umumnya kita pilih memang tekstur tanahnya itu ada yang berpasir, lunak, dan keras. Tapi kita tetap pilih sebelum terjadi, kita survei dulu sebelumnya udah ada dari awal dan digunakan pengukurannya. Kita buat kayunya itu memang pada saat shoringnya itu memang nggak bisa serumit mungkin, karena memang yang Bapak bilang itu juga dia ada yang memang rata-rata kalau di tanah di pinggir jalan itu dia padat, tapi kalau dia lunak atau gampang longsor itu tidak digunakan untuk pasang pipa. Jadi dicari di tempat yang benar-benar padat. Tapi kan karena kita jalan raya itu gara-gara trafficnya selalu setiap hari dalam kecepatan trafficnya padat, jadi itu memang kita cari tetap tanah yang bertekstur padat Pak, tidak yang gampang longsor atau lunak dia itu. Jadi nggak serumit yang seperti yang ada di offshore ya Pak ya. Jadi onshore itu lebih lebih simple karena untuk mengingat juga pekerjaan. Karena memang pada umumnya 1,5 sampai 2 meter, karena kan pipa-pipa lain itu kan di atas Pak. Memang ada kayak pipa PLN, PDAM itu kan di atas. Jadi kita memang cari yang mentoknya 1,5 hingga 2 meter. Itu Pak. Tetap pada saat pekerjaan juga kita buat tangga di bawah, dan pada saat bekerja yang di manpower di bawah itu tetap ada pengawasnya atau supervisor yang melihat si pekerja itu. Seperti itu aja Pak dari saya. Gimana Pak Wilson? Cukup? Gimana Pak Wilson? Ya, makasih Bu. Mungkin ada Bapak mau tambahin gimana? Mungkin kan setiap pekerjaan itu atau setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Metodenya. Ada yang ingin mungkin Bapak tambahi gimana rupanya metode shoringnya seperti itu Pak. Ya, karena kita kan bicara di migas tadi Bu. Jadi Iya Pak. migas itu biasanya kalau penggalian itu kan penggalian pipa, itu nggak mungkin kita menggali manual. Ya, karena ada standar pipa itu harus ditanam kedalaman sekian meter. In case kalau kita 1 kilometer, pipa kita 1 kilometer kita tanam menggunakan manual digging, mau mampus deh, pekerjaan tidak akan selesai-selesai. Jadi makanya tadi kita lakukan
inti utama itu adalah RA, Bu, risk assessment. Dan HSE itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Pak. Nah, jadi caranya untuk membuat scoring itu, kita komunikasikan sama QC, engineering yang sama mengetahui engineering. struktur dari tanahnya. Ini kita sudah lakukan survei di lokasi ini. Nah, kan kita tahu nih, kita lakukan risk assessment. Oh, di daerah ini daerah tidak padat. Tapi pipa harus lewat dari sana. Nah, itulah tugasnya engineering. Nah, kita berkolaborasi sama engineering untuk mempertanyakan, oh kalau begini nanti HSE-nya akan terjadi begini longsor. Nah, engineering kan punya kalkulasi sendiri. Oh, kalau untuk Iya, Pak. ini begini, cara storingnya gimana. Nah, kita hanya sebagai seorang HSE itu hanya melihat, meninjau dari struktur safety-nya aja. Tetapi kita juga harus bisa kolaborasi. Nah, dan juga nanti dari segi visi bagaimana kalau ada pengelasannya di dasar. Kan tidak mungkin pipa itu kita turunkan full sudah terjoin semua. Saya juga sering melakukan join itu di underground, di bawah tanah. Nah, kita harus kasih space weldernya untuk bisa ngelas. Nah, tapi kita tetap komunikasi sama engineering untuk membuatkan hitungannya. Nah, hitungannya gimana supaya aman ini lokasi kerjanya. Dan kita dari segi HSE memprefer dokumen-dokumen HSE-nya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu sih sebenarnya kalau yang saya alamin selama di pipeline. Karena ini menyangkut ke migas ya. Migas itu banyak aturan-aturannya. Untuk menggali Iya, aja Pak. ada dia permit excavation-nya. Nah, Iya, untuk Pak. membawa apa nanti bekerja di galian juga dan namanya confined space karena sudah termasuk confined space, terbatas ruangan geraknya, akses masuk dan akses keluarnya terbatas. Nah, jadi itu kita prepare semua dokumen-dokumennya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama seperti yang Bapak tambahin, memang HSE tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan orang engineering dan QC. Itu, Pak. Dan semuanya itu yang kita buat, permit excavation-nya juga, itu semuanya juga akan dicek juga oleh sama manajer atau pimpinan dari pekerjaan tersebut. Makasih Pak udah nambahin untuk tentang trenching ini dan semuanya Pak. Makasih Pak Wilson. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kalau nggak saya stop, kayaknya kita bisa sampai subuh deh diskusinya, Pak. Ini kasihan nih yang di ujung timur udah jam Ya, masalahnya ini setengah pipeline, Bu. Saya 12. kebetulan pipeline ini udah 20, 50, Sepakat. 30 tahun, Bu, masalahnya, Bu. Wah, ini ada Pak Haruno, mungkin nanti next kita bisa undang Pak Wilson ya Pak Haruno untuk jadi Ini aja, Bu, pembicara ini. Iya Pak, bisa jadi Pak. Orang intinya Bapak aja, bisa Bu. ini. Sebenarnya yang perlu dikasih materi itu yang sederhana aja, seperti risk assessment aja. Teman-teman HIS itu banyak kurang membedakan antara risk sama hajar aja kadang-kadang kurang mengerti beberapa teman-teman kita. Apa itu risk, apa itu hajar, apa itu bahaya, apa itu risk. Nah, itu masih Apa tuh Pak? rancu. Yang dasar aja, Bu. Boleh, boleh. Ya, saya tertarik banget di pipeline itu ya. Nah, itu masalahnya. Silakan panitia bisa dicatat ya di list Pak Wilson untuk jadi pemateri kita nanti. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah Aja dulu, Bu. Masalah itu. cukup malam dan sudah over dari jadwal yang ditentukan oleh panitia. Sebelum ditutup, kami dari Panitia Kagama HSE menyediakan 5 door prize ya Bapak Ibu untuk penanya terbaik. Tadi saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan, tapi kami pilih 5 dari penanya yang terbaik dan teraktif gitu malam ini. Yang pertama tadi ada Pak Insinyur Riza Firmansyah, kemudian yang kedua Pak Ridwan Rahadian Wijaya, ketiga Bapak Muklis, keempat Bapak Wilson, dan yang kelima Bapak Pak Joko ya terakhir ya. Pak Joko Prakoso tadi jadi bertanya tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Nanti untuk door prize-nya akan dihubungi oleh panitia ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami dari panitia Kagama HSE mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme Bapak Ibu di tengah-tengah
kesibukannya masih menyempatkan waktunya untuk belajar bareng-bareng sama kita sampai malam nih, malam hari ini. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita, ajang berbagi pengalaman ya. Tadi ada Pak Joko Prakoso, ada Pak Wilson yang juga sharing pengalaman gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang sudah mendukung acara ini. Ada PT Harita Nikel, PT Bukit Asam, dan PT Games. Saya selaku moderator yang memandu jalannya acara, mohon maaf secara pribadi. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya izin tutup dengan pantun juga ya Bapak Ibu. Yang ini nggak usah dicakep-cakepin, nggak apa-apa sih. Kaki kanan injak gas, kaki kiri injak kopling. Materi malam ini tentang pipeline migas. Terima kasih para peserta yang amazing. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bekerja aman lebih dahulu, pulang selamat kemudian. Amin. Libur panjang merapikan halaman, lama tak disiram tanamannya mati. Bekerjalah dengan aman demi keluarga yang menanti. Terima kasih Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Mangga 2, pulangnya pergi ke Benatu. Terima kasih hadirin semua, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live Makasih ya. Pak, makasih Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf sebelum live kita foto bersama ya. Saya agak lupa tadi. Mbak Putri tolong dibantu untuk foto bersama Mbak Putri. Baik, Bapak Ibu semuanya, harap untuk on cam terlebih dahulu. Ada 2 slide ya. Sudah ready semua? Baik. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 1 sebentar. Oke, 1, 2, 3. Slide 2. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Mbak Putri? Terima kasih Mbak Putri. Selamat Mbak. malam Mbak. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuki atas waktunya. Makasih banyak Mbak, Terima Ibu, kasih. Bapak. Terima kasih. Mohon Bapak maaf Ibu. banyak kekurangan saya. Terima kasih. Pak Izin live Bu Wilson, ya. Izin Pak live. Joko. Terima kasih Pak Joko, Pak Wilson.